sama Dede kan sumber dari bapak. Aib sama Dede kan sumber dari bapak. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di kolom kejadian memang seperti saja, karena CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan perumahan kejadian, dan itu juga saya sampaikan ke penyidik. Karena Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke orang, mengarah ke jalan raya aja. Oke. Dan saya tidak mengambil karena seperti ini baru. Setelah mengamankan, baru menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Buka! Saya sekali sampaikan tadi sama Bang Riman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu bahwa mereka pelakunya. Tidak ada. Aldi, kamu ditangkap di mana, Di? Ditangkap di depan SMP 11. Lagi ngapain udah tadi? Lagi ngantar motor. Lagi nganter motor, terus tiba-tiba gimana ceritanya? Langsung aja, langsung dimasukin mobil, Pak. Langsung dipukulin. Sama berapa orang? 4. Langsung dari dalam mobil juga udah sampai dipukul. Terus Apa mereka bilang apa? bilangnya ya kayak gitu, suruh ngaku. Yang saya nggak tahu ya bilang. Menurut saya secara pribadi, saya ulangi, menurut saya secara pribadi, opini bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skenario daripada kasus kematian Vina Cirebon sangat berdasar. Bukan hoax, bukan fitnah. Sangat berdasar ketika ada anggapan masyarakat bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skenario kasus kematian Vina Cirebon. Kenapa? Karena awalnya berita kematian Vina dan Eki karena kecelakaan, informasi awal berasal dari kepolisian. Kemudian itu berubah menjadi kasus pembunuhan juga berasal dari kepolisian. Tapi awal kasus itu berubah dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan, bermula dari keterangan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana yang memberi keterangan pengambilan BAP, dan bahkan Ibtu Rudiana telah menetapkan beberapa tersangka sebelum penyidikan dilakukan. Ini jelas bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skenario kasus kematian Vina Cirebon. Maksudnya gini Pak, Ini Pak. kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP, segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya di penyidik, Bang ya. Bapak sendiri pribadi? Ini Kan Egi sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede. Bukan. Aib, Ya. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu ya apa? Andi sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di peradilan atau bukan? Bicara keyakinan, karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para keyakinan. Disebutkan. Kemudian silakan mengatakan saya mau penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak. Nggak tahu ya. Ini baru mantap guys. Reza Indragiri ini guys mengajak netizen, citizen ataupun semua orang kalau mau melaporkan Rudiana ini jangan melalui jalur etik, tapi harus lewat jalur pidana guys. Yuk kita dengarkan ya guys. Cuma punya satu kemungkinan, Rudiana dipersoalkan secara pidana. Cuma itu yang tersisa. Jadi bagi citizen dan netizen yang hari ini sering terganggu pikirannya oleh Ibtu Rudiana,
jangan lagi mempersoalkan Rudiana dari sisi etik. Ya. Kalau ingin mempersoalkan pidana, masih ada ruang untuk itu. Itu pun masih perlu dibuktikan. Tapi paling tidak, cuma itulah jalan bagi citizen, bagi netizen, bagi siapapun yang menganggap Ibtu Rudiana adalah sosok yang bermasalah. Ya, sudah kita diterima oleh orang yang menyalahgunakan jabatannya secara keji, kejam, dan luar biasa. Penyiksaan terhadap anak bangsa Indonesia oleh oknum penyidik sebelumnya yang memeriksa ini sekaligus bapaknya korban. Kalau dia bapaknya korban, dia harus komentar tuh. Ya, kemudian hari ini kita sudah laporkan dan sudah diterima oleh Propam. Jadi sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus. Kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Saat ini sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki dilaporkan oleh terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun laporannya menyatakan bahwa Ibtu Rudiana ini membuat keterangan palsu dan juga melakukan penganiayaan. Melalui berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana, ayah Eki terungkap bagaimana ia yang saat kejadian bertugas di Sat Narkoba Polresta Cirebon justru menangkap para pelaku pembunuhan anaknya dan Vina. 2016, bapaknya Eki ini sudah mengambil langkah-langkah seperti penyidikan. Karena laporan polisi baru dibuat tanggal 31 Agustus. Kan harusnya ada laporan polisi tanggal 27 Agustus. Dan laporan polisi harus dibuat oleh polisi yang mendatangi TKP. Sehingga dilengkapi dengan berita acara mendatangi dan memeriksa TKP. Tapi ini kenapa dibikin oleh bapaknya Eki sendiri yang kalau melihat laporan polisi seolah-olah dia mengetahui benar jumlah pelaku dan sebagainya. Jadi ini bukan fitnah. Ini bukan sekedar isu. Ini bukan hoax. Ini fakta bahwa Ibtu Rudiana merupakan penulis skenario kasus kematian Vina Cirebon. Dan saya berharap Kapolri tegas. Saya berharap Presiden turun tangan. Saya berharap kasus ini diungkap secara terang benderang. Agar tidak ada fitnah di antara kita. Agar rakyat jelata tidak terus-terusan menjadi korban rekayasa penegakan hukum. Agar istilah supremasi hukum itu betul-betul ada pada porsinya. Bahwa supremasi hukum adalah upaya mendekatkan bangsa ini kepada keadilan. Menjadi pertanyaan juga soal film Vina sebelum 7 hari. Dari mana film itu? Siapa yang menginisiasinya? Apa motifnya? Apa tujuan dari film itu diadakan? Apakah Ibtu Rudiana merupakan sutradara utama daripada film Vina sebelum 7 hari? Untuk menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa Vina dan Eki itu mati karena dibunuh? Ataukah jangan sampai Eki anak Ibtu Rudiana tidak mati? Yang mati hanyalah Vina. Dan kemudian harus ada tumbal-tumbal rakyat jelata yang tidak berdosa, yang tidak tahu menau kasus ini, dijadikan tumbal untuk menutupi fakta sebenarnya bahwa Eki anak Ibtu Rudiana tidak mati. Yang mati hanyalah Vina Cirebon. Bagaimana menyelamatkan anakmu jenderal sehingga harus ada tumbal-tumbal? Sayang sekali yang Anda jadikan tumbal-tumbal rakyat jelata yang tidak tahu menau, yang tidak punya dosa dan salah, tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus Vina Cirebon. Saya minta Kapolri tegas. Saya minta Presiden Jokowi tegas. Agar supaya rakyat merasa puas dengan semua fenomena penegakan hukum ini. Agar rakyat percaya bahwa keadilan itu masih ada. Bapak Kapolri, Bapak Presiden Jokowi, buat rakyat percaya bahwa keadilan masih ada. Hanya itu yang saya inginkan. Saya Kristianto Yanoni. Hidup rakyat!
jumlah pelaku dan sebagainya. Ya, sudah kita diterima oleh orang yang menyalahgunakan jabatannya secara keji, kejam, dan luar biasa. Penyiksaan terhadap anak bangsa Indonesia oleh oknum penyidik sebelumnya yang memeriksa ini sekaligus bapaknya korban. Kalau dia bapaknya korban, dia harus komentar tuh. Dan kemudian hari ini kita sudah laporkan dan sudah diterima oleh Propam. Jadi sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus. Kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Saat ini sosok Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki dilaporkan oleh terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adapun laporannya menyatakan bahwa Ibtu Rudiana ini membuat keterangan palsu dan juga melakukan penganiayaan. Melalui berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana, ayah Eki terungkap bagaimana ia yang saat kejadian bertugas di Sat Narkoba Polresta Cirebon justru menangkap para pelaku pembunuhan anaknya dan Vina. 2016, bapaknya Eki ini sudah mengambil langkah-langkah seperti penyidikan. Karena laporan polisi baru dibuat tanggal 31 Agustus. Kan harusnya ada laporan polisi tanggal 27 Agustus. Dan laporan polisi harus dibuat oleh polisi yang mendatangi TKP. Sehingga dilengkapi dengan berita acara mendatangi dan memeriksa TKP. Tapi ini kenapa dibikin oleh bapaknya Eki sendiri yang kalau melihat laporan polisi seolah-olah dia mengetahui benar jumlah pelaku dan sebagainya.